Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Dadi Waras sebagai dosen pengampu saya, dan saya ucapkan selamat sore kepada rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya Hendrik Rahmat Soleh akan mempresentasikan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja ke pembahasan. Oke, mulai aja ke pembahasan. Kita mulai bahas dari latar belakang musik ini. Musik ini bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang ini menyukai musik. Ada yang orang itu menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, R&B, dan blues. Bahkan ada yang mungkin suka terhadap musik dari kicauan burung-burung yang sering kita lihat di kontes-kontes. Tapi tidak ada yang tahu secara pasti bahwa kapan musik itu lahir. Sebagian umat yang beragama bahkan mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sabda dan atau firman yang dalam dunia timur disebut Om dan Lagos. Di mana secara etimologis berasal dari kata Yunani ini. Muse ini adalah dalam dunia barat. Kata musik secara etimologis berasal dari kata Yunani muse. Muse ini ada dalam mitologi Yunani, yaitu 9 dewi bersaudara yang menguasai nyanyian, puisi, kesenian, ilmu pengetahuan. Masih dalam latar belakang, sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda saatnya menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar, agar menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya kita bahkan bahasa kita sendiri cukup populer di luar sana. Di sini saya sebagai penulis merasa tertarik untuk memaparkan suatu pembahasan yang berjudul peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia, yang di dalamnya itu mencakup tentang daya tarik musik, selera musik anak muda saat ini, serta hal-hal lain yang dapat menjadikan musik senjata ampuh untuk memperkenalkan bahasa kita terhadap bangsa di luar sana. Dan untuk pembahasan yang lebih mendetail akan ditulis secara terperinci dalam kelompok pembahasan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan, di mana di sini ada bahasa dan karakter bangsa. Ungkapan bahasa itu menyatakan bangsa mempunyai makna filosofi yang dalam arti itu digunakan seorang atau suatu bangsa yang dapat dijadikan salah satu parameter untuk mengetahui karakter seseorang atau suatu bangsa. Dan karakter bangsa adalah kepribadian yang mengandung muatan-muatan yang berlandaskan falsafah Pancasila sebagai jati diri mutlak bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu mencerminkan nilai-nilai luhur yang digali dari kehidupan nyata bangsa Indonesia dan dirumuskan dalam suatu tata nilai Pancasila. Di mana di sini ada 3 fungsi, yakni 1 penanda, di mana ini adalah keberadaan atau eksistensinya. Yang kedua itu ada pencerminan, di mana kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, yang daya juang dan kekuatan bangsa. Dan yang ketiga itu pembeda. Pembeda ini adalah yang bisa membedakan dengan bangsa lain. Dalam hal ini, karakter bahasa Indonesia itu harus mencerminkan makna Pancasila sebagai nilai-nilai yang bisa dibanggakan dan diunggulkan, sekaligus merupakan pembeda dari bangsa-bangsa lain di dunia tentunya. Di mana di sini juga ada daya tarik musik. Musik itu dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens
yakni sekitar 180 ribuan hingga 100 ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu bahwa manusia itu mulai mengenal musik dari penemuan arkeolog pada lokasi seperti di benua Afrika itu sekitar 100 ribu, 100 juta hingga 100 ribu tahun yang lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Musik itu adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Oke, di sini masuk ke selera musik generasi saat ini, di mana tidak dapat dimungkiri pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan remaja sangat menggemari musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia itu buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek akan musik luar. Tentu ini tuh sangat menurut saya itu sangat suatu kemunduran, di mana tentu saja dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri, dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik luar ketimbang musik dalam negeri. Contohnya di sini di samping ini ada gambar bahwa tak kalah bahwa di dalam negeri kita itu musik ini banyak modelnya, seperti banyak genrenya, seperti ini ada dangdut, itu musik Indonesia yang mungkin banyak berbahasa Indonesia yang baik, dan mungkin saja itu bisa menjadi suatu kebanggaan kita, budaya kita sendiri untuk dijadikan suatu kebanggaan di luar sana. Yang mungkin siapa yang nggak kenal bahwa di sini ada Raja Dangdut Indonesia, ya biasa terkenal dengan kata-katanya itu terlalu. Ya itu Bang Haji Rhoma Irama yang sampai saat ini pun ya masih ada dan masih berkarir dalam dunia musik dangdut di Indonesia ini. Mungkin di Indonesia juga ada bahasa-bahasa daerah, lagu-lagu daerah, asas daerahnya masing-masing, itu juga sebenarnya patut kita dengarkan dan bisa menjadi daya kita untuk mencintai musik Indonesia, supaya kita bisa berbahasa dan Indonesia dengan lebih mencintai lagi. Oke, di sini kita masuk ke peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kecintaan, di mana kita harus menanamkan kecintaan berbahasa Indonesia itu sejak dini terhadap anak-anak kita, seperti halnya kita mulai dari anak PAUD atau dari taman kanak-kanak, kita sudah seharusnya bisa memperkenalkan musik Indonesia terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Mungkin dari beberapa sumber yang saya tanyakan mengatakan kalau mereka itu sudah terbiasa akan budaya barat yang diperkenalkan, karena lingkup mereka emang dari sejak dini sudah didekatkan dengan lingkup budaya luar, sampai mulai merasa suka mengamati gaya berpakaian sang idola, bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola yang mereka kagumi itu. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan seharusnya kita bisa memperkenalkan sejak dini budaya-budaya kita agar mencintai Indonesia, budaya-budaya Indonesia. Di sini juga pengaruh musik itu
ada dalam pengetahuan berbahasa. Contohnya ini banyak orang itu mengenal kosakata baru itu melalui musik, dan rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian dari arti itu, dari kata itu, karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar itu untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik itu bisa jadi perantara seorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Dari presentasi ini saya dapat simpulkan bahwa dengan demikian bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa Indonesia itu cukup vital, karena musik yang bisa kita dengarkan secara kontinu atau terus menerus dan berulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Dan saran menurut saya, demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri sebagai generasi muda. Dalam diri sendiri, apalagi kita sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalami serta menanamkan rasa kecintaan itu, kesenangan itu untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia serta menerapkannya secara baik dan benar, karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar maka akan mempercepat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini serta mempersatukan antar sesama bangsa, akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini serta dapat mempersatukan antar semua bangsa. Dan ini merupakan tugas bagi para musisi juga dalam negeri untuk mengingatkan kualitas musik yang mereka produksi, dan hanya mengandalkan aji mumpung, sensasi, dan goyang aneh saja, tetapi suara, tingkah laku di atas panggung, dan aransemen musik yang harus lebih diperhatikan lagi. Yang mungkin di sini ada daftar pustaka yang telah saya presentasikan di atas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.